Halo semua, Melkisedek adalah salah satu tokoh yang paling misterius di dalam Alkitab, terutama ketika kita membaca Ibrani 7 ayat 1-4. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Elohim yang Maha Tinggi. Ia menyambut dan memberkati Abraham yang kembali dari menaklukkan raja-raja. Abraham memberikan 1/10 dari semua yang diperolehnya kepada Melkisedek. Arti nama Melkisedek yang pertama adalah Raja Kebenaran, dan yang berikutnya adalah Raja Salem, yang artinya Raja Damai. Ia tidak berayah, tidak beribu, tanpa silsilah, hari-harinya tanpa awal, hidupnya tanpa akhir, dijadikan sama seperti putra Elohim. Ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Lihatlah betapa besarnya ia ini, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari rampasannya yang terbaik. Nah, pada video ini kita akan membahas siapa Melkisedek dan kenapa penulis Ibrani menulis tentang Melkisedek. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Melkisedek pertama kali muncul di dalam Alkitab di Kejadian 14. Latar belakangnya adalah terjadi peperangan antara 4 kerajaan melawan 5 kerajaan. Sodom adalah salah satu dari 5 kerajaan yang kalah perang. Keponakan Abraham yang bernama Lot menjadi tawanan perang karena dia tinggal di Sodom. Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abram membawa 318 orang untuk membebaskan Lot. Setelah Abram berhasil membebaskan Lot, mendadak muncul Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18-20 mencatat, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan ia adalah seorang imam bagi El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi. Ia memberkatinya dan berkata, "Diberkatilah Abram oleh El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang empunya langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Dan ia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Maksudnya, Abram memberikan 1/10 dari semua rampasannya kepada Melkisedek. Setelah itu, tidak ada lagi cerita tentang apa yang terjadi dengan Melkisedek. Nama Melkisedek mendadak muncul kembali di dalam Mazmur 110 ayat 1-7. Mazmur Daud, Yahwe berkata kepada Tuhanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Yahwe akan mengirimkan tongkat kekuatanmu dari Sion, berkuasalah di tengah-tengah musuhmu. Umatmu akan memiliki kerelaan hati pada hari kekuasaanmu. Di dalam keagungan, kekudusan sejak fajar mereka. Bagaikan embun pagi, orang mudamu bangkit bagi engkau. Yahwe telah bersumpah, dan dia tidak akan membatalkannya. Engkau adalah imam yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Tuhan yang ada di sebelah kananmu menghancurkan raja-raja pada hari murkanya. Dia akan melakukan penghukuman di antara bangsa-bangsa asing dan memenuhinya dengan mayat-mayat. Dia menghancurkan pemimpin banyak negeri. Di perjalanan, dia akan minum dari air sungai. Oleh karena itu, dia dapat menegakkan kepala. Setelah Mazmur 110 ayat 1-7 ini, nama Melkisedek tidak disebutkan lagi di dalam Perjanjian Lama. Namun, mendadak disebut di dalam Perjanjian Baru, di dalam surat Ibrani 5, 6, dan 7. Nah, kita akan membahas surat Ibrani. Namun, sebelum kita masuk ke situ, kita bisa melihat bahwa kita tidak punya referensi yang cukup untuk mengetahui siapa Melkisedek dari Perjanjian Lama. Di dalam kekristenan pada zaman ini, ada beberapa pendapat yang berspekulasi tentang siapa Melkisedek. Mulai dari dia adalah manusia biasa, sampai dia adalah wujud Yesus sebelum Yesus turun ke dunia. Nah, spekulasi tentang siapa Melkisedek bukan hanya terjadi di dalam komunitas Kristen, tetapi juga terjadi di dalam komunitas Yahudi.
karena mereka adalah keturunan Abraham secara fisik. Siapa Melkisedek adalah pertanyaan besar bagi mereka. Kenapa Abram, bapa leluhur mereka, memberikan 1/10 kepada Melkisedek? Seperti halnya banyak pendapat tentang siapa Melkisedek di kalangan Kristen, begitu juga di kalangan Yahudi. Ada yang berpendapat bahwa Melkisedek adalah nama lain dari Sem anak Nuh dan lain sebagainya. Yang menarik adalah ada beberapa referensi di luar Alkitab yang ditulis sebelum abad kedua yang mencoba untuk menjelaskan siapa Melkisedek. Ada naskah Laut Mati, ada buku Henok kedua, ada tulisan dari Philo, dan ada tulisan dari Yosefus. Di dalam naskah Laut Mati, dokumen yang mencatat tentang Melkisedek disebut 11Q13. Ada yang memperkirakan dokumen ini ditulis antara tahun 100 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Dokumen 11Q13 ini aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan dipublikasi pada tahun 1965. Apa yang saya tampilkan adalah isi dokumen 11Q13 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Wikipedia. Saya tidak akan membacakan isinya secara literal karena sulit untuk dimengerti. Jadi, saya akan memberitahukan kesimpulannya aja. Kalau teman-teman mau baca sendiri, silakan pause video ini. Intinya di dalam 11Q13, Melkisedek adalah pemimpin bala tentara surga dan dia akan menebus pada tahun Yobel yang ke-10. Melkisedek bahkan disebut Elohimmu, disebut Dewamu, atau di dalam bahasa LAI, Melkisedek disebut Allahmu. Kemudian, Melkisedek akan melepaskan anak-anak terang dari tangan Belial. Nah, ingat bahwa 11Q13 adalah tulisan orang-orang Yahudi, bukan tulisan orang-orang Kristen. Bahkan, kemungkinan ditulis 100 tahun sebelum orang Kristen ada. Pada saat itu belum ada yang memformulasi kata Tritunggal dan belum ada teologi atau kristologi Kristen. Tetapi, tulisan tentang Melkisedek ini membuktikan bahwa konsep mesianik ilahi, sang penebus, proto-Tritunggal, sudah ada di kalangan Yahudi yang menyimpan naskah Laut Mati. Bahkan, mungkin bisa dikatakan bahwa bagi mereka, Melkisedek adalah pribadi kedua Allahnya Israel. Nah, buku Henok kedua menceritakan tentang Melkisedek yang sama sekali berbeda. Buku Henok kedua pada dasarnya adalah sebuah midras, sebuah tafsir atau cerita karangan para rabi Yahudi yang kemungkinan ditulis pada abad pertama. Menurut buku Henok kedua, bab 64-73, Nuh mempunyai seorang saudara lelaki yang bernama Nir. Nir dan istrinya yang bernama Sopanim sudah tua dan tidak punya anak. Tiba-tiba, Sopanim yang sudah tua hamil secara ajaib. Nir sangat terkejut ketika mengetahui kehamilan Sopanim. Dia berniat menegur dan mengusir Sopanim. Tetapi, hal itu menyebabkan Sopanim yang sedang hamil itu meninggal. Nuh yang mengetahui hal ini, pergi bersama Nir untuk mempersiapkan penguburan Sopanim. Tetapi, ketika mereka kembali, mendadak anak di dalam kandungan Sopanim sudah keluar secara ajaib dalam keadaan hidup dan utuh. Anak itu kemudian diberi nama Melkisedek. Sebelum air bah datang, Elohim mengutus malaikat untuk mengangkat anak itu ke surga dan menjadi imam. Nah, seorang ahli filsafat Yahudi yang bernama Philo dari Alexandria mempunyai pendapat yang berbeda tentang Melkisedek. Philo yang hidup antara tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi menulis tentang Melkisedek pada Legum Allegoriarum atau penafsiran kiasan pada bagian 3.79-82. Intinya, Philo mengakui bahwa Melkisedek adalah Raja Damai dan Imam Besar Elohim. Philo mengartikan Raja Salem sebagai Raja Damai karena Salem, Salam, atau Shalom artinya adalah damai. Philo bahkan mengidentifikasi Melkisedek sebagai representasi dari Logos atau Sang Firman. Nah, Yosefus yang merupakan sejarawan Yahudi abad pertama menulis tentang Melkisedek di dalam The Antiquities of the Jews bab 10.
Menurut Yosefus, Melkisedek adalah seorang raja di daerah Salem, yang kemudian disebut Yerusalem. Dia adalah raja yang bijak dan tidak punya musuh, sehingga dia diangkat menjadi imam besar. Jadi, ada banyak pendapat atau spekulasi yang beredar di dalam masyarakat Yahudi abad pertama tentang siapa Melkisedek. Dan ini yang menjadi latar belakang penulisan surat Ibrani yang membahas tentang jabatan imam besar Yesus. Masalah yang dijawab oleh surat Ibrani adalah penolakan dari orang Yahudi terhadap jabatan imam besar untuk Yesus. Bagi mereka, seorang imam besar harus keturunan Harun berdasarkan Imamat 7 ayat 34, sedangkan Yesus bukan keturunan Harun. Oleh sebab itu, surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus bukan imam besar menurut peraturan Harun, tetapi menurut peraturan Melkisedek yang lebih besar daripada Harun. Poin yang disampaikan oleh surat Ibrani bukan untuk menyingkapkan siapa Melkisedek, bukan untuk menjawab apakah dia adalah manusia biasa, malaikat, atau Tuhan itu sendiri, tetapi untuk mengingatkan bahwa Abraham tidak keberatan dengan Melkisedek, walaupun dia tidak benar-benar tahu siapa Melkisedek. Selain itu, surat Ibrani juga mengingatkan bahwa tidak seorang pun yang tahu siapa sebenarnya Melkisedek. Melkisedek adalah imam besar bagi Abraham, walaupun tidak ada yang tahu siapa ayah dan ibunya Melkisedek. Tidak ada yang tahu bagaimana Melkisedek lahir dan mati. Jika Abraham tidak keberatan dengan Melkisedek, kenapa mereka keberatan dengan Yesus? Atas dasar inilah surat Ibrani menjelaskan apa itu imam besar dan kenapa Yesus adalah imam besar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di dalam kepercayaan Kristen, Mesias itu mempunyai 3 makna. 3 makna itu adalah raja, nabi, dan imam. Yang kita bahas pada video ini adalah peran imam aja, bukan peran raja, bukan peran nabi. Tetapi Yesus adalah Sang Mesias yang merupakan raja dan nabi dan imam sekaligus. Bukan raja atau nabi atau imam. Pakai dan, bukan pakai atau. Jadi, teman-teman jangan berpikir jika Yesus adalah imam besar, berarti dia bukan raja dan bukan nabi. Teman-teman juga jangan berpikir bahwa Yesus adalah sepertiga raja, sepertiga nabi, dan sepertiga imam. Matematika seperti itu tidak berlaku di sini. Yesus adalah 100% raja tulen, 100% nabi tulen, dan 100% imam tulen. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi 300%. Sampai di sini bisa paham nggak? Kalau kamu bisa paham, seharusnya kamu bisa paham juga bahwa Yesus adalah 100% dewa dan 100% manusia. 100% Allah dan 100% manusia. Bukan 50% Allah, 50% manusia. Tetapi juga bukan berarti Yesus menjadi 200%. Bisa paham kan? Yuk sekarang kita baca Ibrani 5 ayat 1-10 terjemahan IMB. Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan untuk mewakili manusia di hadapan Elohim, supaya ia mempersembahkan persembahan-persembahan dan kurban-kurban penghapusan dosa. Ia juga dapat berbelas kasihan kepada mereka yang tidak mengerti dan yang tersesat, karena ia sendiri penuh kelemahan. Karena itu, sebagaimana ia mempersembahkan kurban penghapusan dosa bagi umat, ia juga wajib mempersembahkan bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat mengambil kehormatan ini bagi dirinya sendiri, kecuali ia dipanggil oleh Elohim seperti halnya Harun. Begitu pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi diangkat dan dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah putraku, pada hari ini aku telah memperanakan engkau." Dia juga berfirman di dalam nas yang lain,
engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Elohim yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan dia telah didengarkan karena kesalehannya. Sekalipun dia adalah putra, dia telah belajar mendengarkan Elohim melalui apa yang dideritanya. Setelah menjadi sempurna, dia menjadi sumber keselamatan kekal bagi mereka yang mendengarkannya. Dan dia ditunjuk oleh Elohim sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1-28. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Elohim yang maha tinggi. Ia menyambut dan memberkati Abraham yang kembali dari menaklukkan raja-raja. Abraham memberikan 1/10 dari semua yang diperolehnya kepada Melkisedek. Arti nama Melkisedek, yang pertama adalah Raja Kebenaran, dan yang berikutnya adalah Raja Salem, yang artinya Raja Damai. Ia tidak berayah, tidak beribu, tanpa silsilah, hari-harinya tanpa awal, hidupnya tanpa akhir, dijadikan sama seperti putra Elohim. Ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Lihatlah betapa besarnya ia ini, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari rampasan yang terbaik. Anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, menurut hukum Taurat, mereka mendapatkan tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, meskipun saudara-saudaranya ini adalah sesama keturunan Abraham. Namun Melkisedek, yang bukan keturunan Lewi, menerima persepuluhan dari Abraham dan memberkatinya. Padahal Abraham adalah pemilik janji-janji itu. Tidak bisa dibantah, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di sini manusia yang fana menerima persepuluhan, tetapi di sana dialah yang menerimanya. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa Lewi yang berhak menerima persepuluhan juga dipungut persepuluhan melalui Abraham. Karena pada saat itu, Lewi masih berupa benih, berada di dalam diri Abraham leluhurnya ketika Melkisedek bertemu dengannya. Jika memang kesempurnaan hanya melalui keimaman Lewi, karena olehnya umat menerima Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan imam besar lain menurut peraturan Melkisedek dan tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab ketika keimaman berubah, maka hukum pun harus berubah. Dia yang dibicarakan di sini berasal dari suku yang lain. Padahal dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan tentang suku ini Musa tidak pernah mengatakan apapun mengenai keimaman. Bahkan menjadi lebih jelas lagi, karena menurut keserupaan Melkisedek, ditetapkan imam lain yang menjadi imam bukan berdasarkan hukum yang bersifat jasmani, melainkan berdasarkan kuasa kehidupan kekal. Sebab Elohim memberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Suatu hukum yang dikeluarkan terdahulu pasti menjadi batal jika hukum itu lemah dan karena itu tidak berguna. Hukum Taurat tidak menyempurnakan apapun, namun sekarang diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Elohim. Hal itu telah terjadi dengan sumpah, sementara yang lain menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi Yesus menjadi imam dengan sumpah ketika Elohim berfirman kepadanya, Yahweh telah bersumpah, dan dia tidak akan berubah pikiran. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dengan demikian, Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Sesungguhnya ada banyak yang telah menjadi imam karena kematian menghalangi mereka untuk terus menjadi imam. Namun, karena dia hidup selama-lamanya,
maka keimamannya itu tidak tergantikan. Karena itu, dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Elohim melalui dia. Sebab dia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Sebab imam besar seperti inilah yang kita perlukan, yang kudus, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan diangkat lebih tinggi dari langit. Dia tidak seperti para imam besar lain yang harus setiap hari mempersembahkan kurban. Pertama-tama untuk dosa-dosanya sendiri dan kemudian untuk dosa-dosa umatnya. Karena dia telah melakukannya satu kali untuk selamanya, yaitu ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan manusia yang memiliki kelemahan sebagai imam besar. Tetapi ucapan sumpah yang datang setelah hukum Taurat menetapkan putra sebagai imam besar yang sempurna selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjangkau masuk sampai ke balik tirai ruang Maha Kudus, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, apakah Melkisedek adalah pribadi yang sama dengan Yesus? Atau apakah sebelum Yesus lahir dia adalah Melkisedek? Menurut saya bukan. Karena dikatakan bahwa Melkisedek dijadikan sama seperti putra Elohim. Artinya, dia bukan putra Elohim. Dia adalah role model atau nubuat atau proyeksi tentang Mesias, tentang putra Elohim yang akan datang, yang kita kenal bahwa itu adalah Yesus Kristus. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali, walaupun badai topan menerpa, bukan lalu. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi, bagimu Yesus Tuhan Rajaku.
seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui sebagai sesuatu hantu yang menjagaku selalu. Walaupun kanan kiriku rebah, ku tak akan goyah, sebab kepada Tuhan